Yunani adalah salah satu negara dengan mitos dan legenda paling kental di dunia, terutama karena adanya kisah-kisah dewa, pahlawan, serta makhluk mitologi Yunani kuno. Saking detail dan pentingnya, mitologi Yunani dapat membantu sejarawan untuk mengetahui kondisi politik, agama, dan peradaban di Yunani kuno, loh. Nah, mungkin kamu sudah pernah menyaksikan film-film yang menampilkan makhluk-makhluk mitos khas Yunani dengan penampilan yang aneh-aneh, gens. Banyak dari makhluk tersebut sudah sangat populer di telinga kita, atau berulang kali disebut dalam legenda Yunani karena keterlibatannya di mana-mana. Tak semuanya memiliki rupa mengerikan, ini dia ulasannya. Centaur. Bisa dibilang centaur adalah makhluk mitologi Yunani yang terkenal. Kisah asal-usulnya terjadi dalam beberapa versi. Makhluk mitos Yunani ini memiliki tubuh kuda dengan kepala dan badan manusia. Makanya, ia kerap digambarkan sebagai sifat manusia yang kadang mulia, tapi di lain kesempatan bisa begitu kejam. Tidak semua centaur adalah binatang buas. Salah satu pengecualiannya adalah Chiron, yang menjadi guru kedokteran, musik, berburu, dan memanah. Makanya, banyak budaya populer yang memposisikan centaur dalam peran penasehat, serta menawarkan kebijaksanaan dan bantuan. Kekuatan inilah yang membuat centaur sering jadi ikon pop culture. Phoenix. Phoenix adalah burung api seperti elang. Ia sering dikaitkan dengan matahari yang mati dan terlahir kembali. Buat penggemar Harry Potter saga, tentu Phoenix terasa familiar. Yap, burung peliharaan Dumbledore, Fawkes, ini digambarkan sebagai burung raksasa berbulu merah, serta ekor berwarna emas dan merah tua. Kekuatan Phoenix adalah suara yang indah dan keabadian. Makhluk mitologi ini dipercaya dapat hidup selama 500 tahun. Setelah mati, ia bisa hidup kembali. Karena kemampuannya tersebut, Phoenix menjadi simbol dari hidup abadi, kelahiran kembali, dan kehidupan setelah kematian. Talos. Talos adalah salah satu raksasa di mitologi Yunani. Berbeda dengan makhluk lainnya, tubuh Talos terbuat dari perunggu. Makhluk ini merupakan ciptaan dari dewa teknologi Yunani, Hephaestus. Meski disebut robot, makhluk ini juga memiliki tenaga dari Ichor, cairan kehidupan dari para dewa. Talos dikenal sebagai robot yang melindungi kerajaan Crete. Setiap hari, Talos akan berpatroli mengelilingi pulau sebanyak 3 kali untuk mencari penyusup. Jika ada kapal mencurigakan, Talos akan melemparkan batu besar untuk menghalangi jalan kapal itu. Jika ada penyusup tertangkap, Talos akan memanaskan tubuh perunggunya dan membasmi penyelundup itu. Meski sebagian besar tubuhnya adalah robot, Talos memiliki satu pembuluh darah yang memanjang dari leher ke pergelangan kakinya, dan ditutup dengan satu buah paku perunggu. Hydra. Salah satu makhluk mitologi Yunani kuno yang paling dikenal luas adalah Hydra. Hewan yang satu ini berbentuk ular atau naga yang memiliki 9 kepala. Seolah belum cukup mengerikan, setiap kali satu kepala Hydra dipotong, kepala tersebut akan membentuk 1 atau 2 buah kepala baru. Hydra yang diceritakan hanya tinggal di rawa-rawa sekitar Danau Lerna. Hydra hanya keluar dari sarangnya untuk menebar teror mengerikan bagi penduduk. Menurut mitologi, hanya ada satu pahlawan yang mampu mengalahkan monster dengan darah beracun ini, yaitu Herakles, anak dari Zeus dan Alkmene. Chimera atau Chimaira. Apa makhluk mitologi Yunani terkuat? Kemungkinan, salah satu jawaban yang tepat adalah Chimera atau Chimaira, yang dalam bahasa Yunani berarti kambing betina. Kayaknya nggak mengerikan ya? Padahal, Chimera ini merupakan makhluk dengan kepala singa dan kambing dengan ekor ular yang mampu mengeluarkan api dari mulut dan hidungnya. Chimaira adalah anak dari Typhon dan Echidna, serta merupakan saudara dari Hydra dan Cerberus. Kekuatan Chimera yang mengerikan membuatnya dijadikan sebagai lambang kekuatan setan. Walaupun kuat, makhluk ini berhasil dikalahkan oleh Bellerophon dengan menunggang Pegasus. Cerberus. Julukan makhluk mitologi Yunani yang menyeramkan juga disandang oleh Cerberus, anjing berkepala 3 penguasa dunia bawah, yang dapat menyemburkan api. Tujuan penjagaan Cerberus adalah agar tidak ada arwah yang melarikan diri dari dunia arwah. Jika sampai ada, mereka mampu melacak dan menemukan arwah tersebut. Hewan yang juga disebut sebagai anjing Hades ini, merupakan keturunan Echidna dan Typhon. Mereka adalah pasangan penghasil makhluk-makhluk menyeramkan.
Asal-usul nama Cerberus sendiri adalah dari kata berbahasa Yunani, Kerberos, yang memiliki arti iblis dari liang. Minotaur. Jika yakin, Minotaur adalah nama hewan mitologi Yunani yang sudah sering kamu dengar sebelumnya. Bahkan, namanya ini sudah diadaptasi ke berbagai karakter film dan game. Seperti yang digambarkan secara luas, Minotaur adalah monster dengan bentuk manusia berkepala banteng, yang dikutuk oleh Minos, Raja Kreta. Minotaur tidak berkeliaran dengan bebas, karena dikurung di sebuah labirin yang rumit. Meski masih separuh manusia, anak dari Pasiphae dan seekor banteng ini suka memakan manusia, sehingga masyarakat Athena harus menunjuk 7 pemuda dan 7 gadis untuk dijadikan tumbal setiap tahunnya. Monster mengerikan ini berhasil dikalahkan oleh seorang pahlawan Yunani bernama Theseus, yang awalnya menyamar menjadi salah satu tumbal. Typhon. Sudah menghitung berapa makhluk menyeramkan yang adalah keturunan dari Typhon? Sebagai ayah dari para makhluk menyeramkan, tentulah Typhon bisa dikatakan sebagai makhluk mitologi Yunani terseram dibanding makhluk lainnya. Ia berwujud naga raksasa berkepala 100, yang memiliki sayap dan berukuran sangat besar, bahkan tingginya melebihi gunung. Typhon juga dapat menyemburkan api. Saking menyeramkan dan sulit dikalahkan, hanya Zeus, satu-satunya dewa Olympus yang berani menghadapi Typhon, itu pun ia harus kalah pada awalnya. Akhirnya, Zeus mampu mengalahkan Typhon dengan bantuan putranya, Hermes, dan mengurung monster raksasa ini di bawah gunung Etna di Pulau Sisilia. Kayaknya Typhon bisa jadi salah satu karakter, untuk dijadikan film tentang makhluk mengerikan. Medusa. Alkisah, ada wanita cantik yang merupakan seorang pendeta wanita di kuil milik Athena bernama Medusa. Namun, suatu saat ia menjalin asmara dengan Poseidon yang membuat Athena murka, sehingga mengubah rambut Medusa menjadi ular, dan mengutuk agar siapapun yang menatap matanya akan menjadi batu. Begitulah bagaimana seorang gadis rupawan berakhir menjadi makhluk mitologi Yunani berambut ular. Makhluk yang namanya memiliki arti penjaga, atau pelindung, ini adalah satu-satunya Gorgon yang tidak abadi, berbeda dengan saudara-saudaranya, Steno dan Erial. Maka dari itu, Medusa dapat dibunuh oleh Perseus, atas perintah Raja Polydectes yang meminta kepala Medusa untuk dijadikan hadiah. Triton. Jika makhluk-makhluk mitologi Yunani lainnya memiliki perwujudan yang mengerikan, dan lebih mirip monster, Triton sebagai seorang dewa laut memiliki wibawanya sendiri. Triton merupakan putra dari pasangan dewa-dewi laut, Poseidon dan Amphitrite yang digambarkan memiliki cangkang keong yang ditiup seperti terompet. Jangan salah loh, suara terompetnya yang mampu menenangkan atau menaikkan gelombang itu, bisa membuat raksasa ketakutan sampai terbang, karena begitu mencekam seperti auman binatang buas. Dewa berwujud duyung ini, dijuluki sebagai dewa penguasa laut yang mengerikan dan perkasa, sehingga namanya diadaptasi menjadi benda-benda yang kuat dan besar. Siren. Berbeda dengan yang lain, makhluk mitologi Yunani Siren, tampil dengan wajah cantik dan suara nyanyian yang mempesona hingga mampu memikat dan memperdaya para pelaut di dekatannya. Buayan lagu-lagu milik Siren, seringkali menyebabkan kapal para pelaut menabrak karang hingga tenggelam. Siren hidup di tempat-tempat dengan batu karang dan tebing di sebuah pulau, bernama Sirenum Scopuli, meski beberapa tradisi Siren juga hidup di Tanjung Pelorum, Pulau Antemusa, dan tempat lainnya dengan karakteristik serupa. Dahulu, Siren diyakini berupa sosok perempuan berkaki burung, dengan atau tanpa sayap, yang memainkan berbagai alat musik seperti harpa dan kecapi. Sejak abad pertengahan, sosok Siren digambarkan sebagai putri duyung yang abadi. Pegasus. Dikenal sebagai makhluk dengan wujud yang cukup rupawan, Pegasus seringkali dianggap sebagai makhluk mitologi Yunani yang baik dan tidak menakutkan, bahkan ia juga tampil dalam film Barbie. Namun, Pegasus sendiri sebenarnya adalah makhluk yang menggambarkan adanya hubungan antara dewa-dewa dan iblis atau monster dalam dunia kuno dan klasik. Tahukah kamu bahwa Pegasus adalah anak dari Poseidon dan Medusa? Hewan yang berbentuk kuda bersayap ini juga merupakan makhluk yang ditunggangi Bellerophon saat mengalahkan Chimera. Itu dia makhluk mitologi Yunani dengan berbagai keajaibannya. Ternyata nggak semuanya mengerikan. Baca dongeng mitologi, karakternya saling sambung menyambung ya geng, bikin kepo ingin baca tentang tokoh lainnya.
Jadi, mana nih yang menurut kamu paling menyeramkan dan powerful?